Jadi Sabun. sabunnya belum, karena belum pernah kotor itu. Habis ini pasti kotor. Habisnya masih kotor. Sama-sama. Gimana mas perasaannya mas sekarang mas? Iya. Oke, halo semuanya. Udah lama banget nih aku nggak upload. Jadi hari ini itu kita pengen ke Yatsushiro, ada di selatannya Kumamoto. Jadi kita tuh pengen ngelihat sebenarnya bukan festival ya Hanabi ini atau fireworks. Ini tuh lebih ke arah kompetisi. Jadi kayak pariak gitu. Kembang apinya. Nah, ini kita sekarang lagi jalan-jalan nih di stasiunnya. Karena emang dia itu antar kota ya. Yatsushiro ini beda kota. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua nih? Udah lama kan aku nggak upload. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat, dan semoga kalian yang emang pengen exchange udah mulai mempersiapkannya ya, karena udah mau intake semester baru nih. Contohnya nih yang pengen isma-ismaan, yuk dipersiapkan bahasa Inggrisnya dan lain-lain. Kalau kalian pengen tutorial bahasa Inggris dan lain-lain, komen di bawah. Nah ini dia teman-teman, ini tuh kita harus beli tiket dulu karena emang perjalanan luar kota. Emang sih kita punya IC card, tapi karena harganya emang cukup lumayan dan aku nggak pengen masukin uang banyak-banyak ke dalam IC cardku, aku memilih untuk membeli tiket pulang pergi. Yuki dan Kairi. Di sini membeli tiketnya cukup mudah karena menggunakan mesin seperti ini dan ada translasi bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Yuki kayaknya pergi. Yuki pergi. Yuki bukannya salju? Iya. Nah, kalau kalian sekarang lagi belajar Nihongo nih, sebenarnya Yuki itu artinya in the way, atau misalnya ya sebenarnya bentuk lainnya dari Iku ya teman-teman. Jadi ya waktu itu masih belum jago, sekarang pun masih belum jago. Nah itu tiketnya teman-teman, udah di stempel, dan ini stasiun keretanya menurutku ini kayak mirip Eropa banget ya vibes-nya. Gak apa-apa lah. Lagi bantu berdiri kita. Alhamdulillah. Saya gue udah pengalaman pakai makan. Gimana tuh pengalamannya? Aman nggak? Enggak. Langsung ya. Apalagi mau pakai transportasi. Kereta guys, sama teman-teman. Ini di kereta mau menuju ke tempat Hanabinya. Nah, kalian lihat kan tadi keretanya itu rame banget, tapi pas di sini itu sepi banget guys. Beneran semuanya itu menghormati satu sama lain. Dan itu kelihatan ya seberapa menghormatinya mereka terhadap kenyamanan orang lain. Dan ini kita berdiri 1,5 jam, ya lumayan lah ya. Bagi kalian yang pejuang-pejuang pagi di Jakarta pasti nggak berasa lah. Nah ini dia, kita udah sampai di stasiun Yatsushiro-nya. Kita mengembalikan tiket keretanya yang tadi, dan di sini sayangnya masih hujan. Ya mungkin nggak kelihatannya kalau hujan, tapi ini lagi hujan teman-teman. Ya ini muka-muka agak kecewa. Tapi kita lihat ternyata tempat Hanabinya atau kembang apinya itu tidak jauh dari lokasi kita. Jadi kita bisa jalan, nggak usah naik bus. Lumayan ngirit. Dan ini kita ke Family Mart dulu untuk killing time, karena ya emang gak ada yang bisa dilakuin selain itu. Hujannya sudah reda teman-teman. Gimana perasaannya mau nonton kembang api? Yeay, kayak tahu pak. Gimana? Iya. Lu paling kalem gitu sih. Nah, aku muka gua mulu sih. Pak, kirim-kirimin dong pak fotonya bang. Kamu kan iPhone bang. Ini nanti airdrop. Klon anjir. Baru bilang. Nah, karena habis hujan, kalian bisa lihat awannya itu agak mendung-mendung tapi cerah dikit gitu ya, kayak nanggung-nanggung gitu. Jadi bagus banget ya teman-teman ini atmosfernya, dan semoga nggak hujan, mungkin. Gua ya. Dewe guys, Dewe. Nah, selagi menunggu melihat kembang api dan selagi kita traveling nih guys ya, jalan-jalan, foto-foto, aku pengen bahas dikit lagi mengenai proses pendaftaran pada study exchange. Normalnya biasanya itu mereka meminta kayak sertifikat kemampuan kalian berbahasa Inggris. Biasanya ada IELTS, TOEFL, dan IBT, dan atau mungkin kalau ISMA itu ada Duolingo aptitude test. Tapi saranku adalah menggunakan IELTS. Memang paling mahal, tapi menurutku itu paling terakreditas. Aku pun bisa dapat beasiswa di JASO itu kira-kiranya 90% itu berkat dari IELTS testnya itu. Jadi bagi kalian yang pengen
mengambil studi exchange pada semester depan, baik banget kalau kalian mempersiapkan sertifikat bahasa Inggris sekarang dan SI-nya juga dicicil dari sekarang, terutama yang ISMA nih. Nah, pas udah sampai sini, vibes-nya itu berubah, guys. Yang tadinya kayak ngiranya itu kita bakal kayak di sebuah lapangan kosong dan lain-lain, tapi ternyata tuh emang kayak tempat konser ya, teman-teman. Kalau aku tuh dulu sempat ikut Sound of Downtown di Surabaya Selatan. Itu mirip banget venue-nya sama ini. Kayak masih ada batu-batunya di tanah, tapi juga masih ada ijo-ijonya gimana gitu. Jadi emang gak terlalu berbeda, tapi memang sedikit lebih bersih walaupun setelah hujan ya teman-teman. Nanti kalian bakal lihat ada cara mereka memilah sampahnya, itu benar-benar menghormati yang memiliki venue dan juga menghormati lingkungan di sekitarnya. Tapi ya ini karena masih summer ya, bulan itu emang lagi habis long summer ya Jepang ini, jadinya masih hijau-hijau ya daun-daunannya. Tapi sekarang nih aku pas lagi recording suara ini, sekarang itu kalau aku lihat keluar itu daun-daun udah mulai merah-merah gitu guys, jadi udah cantik-cantik banget. Nah kalau dilihat-lihat tuh sebenarnya emang beneran mirip kayak pensi ya teman-teman, kayak lagi ada bazarnya pensi itu kan, kalau misalnya kalian nyewa-nyewa lokasi, terus ada yang jualan beef bowl, ada yang jualan tahu telur, terus mungkin telur gulung. Wah kangen banget tuh guys sama makanan-makanan itu. Di sini makanannya ya ikan-ikanan terus guys, karena belum tentu kan dagingnya halal. Tapi ya nanti ini kita makan daging sapi, kita lihatnya teman-teman sebetapa biasa aja sebenarnya. Daging sapi di sini di tempat-tempat konvensi, apalagi yang di stick-stick gitu. Bagi kalian yang ke Jepang nanti suatu saat itu, kalau misalnya kalian makan daging sapi yang stick-stickan kayak gini nih, itu ya berharaplah itu untuk mengganjel 1/12 perut kalian karena nggak kenyang sama sekali. Walaupun kalau kalian makan full satu stick, ini aku makan setengah-setengah sama temenku karena emang pengen nyobain doang. Nih teman-teman, daging sapinya panggang dulu, setelah dicari warnanya gitu ya, di blanch grill pakai yang panas, habis itu dicelupin ke sausnya. Dan makan dua dulu langsung. Nanti gua dulu ya. 雨への対策よろしくお願いいたします。そして有料観覧席の皆様には後日サプライズでペンライトをご準備しております。黄色い箱をもらわれたお客様は電池を入れる作業があります。どうぞ明るいうちにペンライトへ電池を入れていただきますようにお願いいたします。全型のペンライトをお持ちの皆様はそのまま使用できます。 Makan lagi guys, churros. Ini dari Konbini. Ikan roti mas. Nah ini beneran basah banget guys, gila, becek-becek gitu ya teman-teman. Ya memang harus diperhatikan ya sepatunya, biar nggak usah nyuci banyak-banyak, gosoknya pelan-pelan aja ya teman-teman kalau kalian gosok-gosok sepatu. Nah ini ya cara mereka milah sampah itu dijadiin satu dan dipisah antara plastik yang bisa dibakar, jadi bisa reducing and recycling aja. Dan ini kondisinya kita pengen menuju ke tempat vantage point. Nah vantage point ini kalau kataku itu tuh lebih ke arah dimana kita nanti bisa melihat kembang apinya lebih jelas ya, karena dari atas, dan juga kita tuh nggak bawa terpalan gitu, jadi nggak bisa duduk secara freely. Jadi ini aku duduk di tempat tangga gitu dan di batu-batuan gitu ya. Sekarang ini lagi nungguin festivalnya, kayak nungguin kembang apinya. Ini sekarang jam 16.42. Itu mulainya jam 6. Mulai hujan lagi guys. Sedih banget guys. Jangan harusnya tapi ini. Nah ini dia, sudah mulai sore ya, dan hujannya sudah mulai dikit-dikit reda. Jadi kita udah mulai malam dan festival atau kompetisinya udah mau dimulai. Tapi di awal itu tuh ada kayak iklan untuk Disney Resort Park dulu nih, makanya ada Mickey Mouse pakai drone. Itu bukan kembang api ya teman-teman, itu pakai drone, jadi kelihatan lebih jelas. Dan
Ini dia kembang apinya, semoga kalian nikmatin beberapa menit cuplikan part-part favoritku. Mati satu settingan biasanya. Gimana dia jadi? Kalau gua mau habis. HP lu jadinya gimana? Dia dari gini loh. Mati baru tuh kayak apa lagi? Enak kan? Enak banget anjir. Tuan just like seperti itu. Nyaman bentar doang. Pakai obyeknya terutama yang kayak samsir. Pulang guys, pulang. kayak belakang Nih gimana nih? Tanya tuh ke penjaga. Kondisi sebelah guys. Anjir ya, maksud gue lebih pikir ya? Iya, 900. Kan bolak-balik 3.150 sih sebenarnya. Enggak, kan kartu gua hilang. Oh. Kalau realnya mah 2.500. Cuma plastik doang. 2.500 juga sama makan gak sih? Enggak makan. Lah, bukannya kesana 1.500? Enggak, 9.500. 1.500 kan? Kan dua. Murah dong kalau gitu. Marilah pulang. Pulang nggak bang? Pulang mas. Capek ya? Mahal. Kenapa tuh mahal? Oh, bisa diceritain lah sedih. Nah guys, ini kita tiba-tiba langsung naik Shinkansen. Nggak tahu tadi kenapa berhenti katanya. Intinya, udah naik Shinkansen kan? Bingung juga nih kita kenapa? Di sana nggak bisa. Jadi nggak bisa situ coba. Oh ternyata kita beda. Tadi ke Hiroshima lagi. Aduh, depan. SC. Jet ini beneran Kumamoto. Tahu-tahu tadi gua lihat tulisannya Hiroshima. Terus kalau kita nggak pulang gimana anjir? Ya wes kira surat Hiroshima. Iya anjir. Cuk, gue takut dah kalau kita salah naik gimana ya? Kan tanya dulu aja. Oh enggak, benar-benar arahnya Kumamoto. Mana? Tuh kan? Kumamoto. Udah. Bener kok. Wah ini keretanya udah berangkat guys. Jadi sekarang nih kita tiba-tiba naik Shinkansen. Kalau tadi kata temanku yang bisa bahasa Jepang, itu kereta kita yang reguler yang tadi kalian lihat itu tiba-tiba berhenti kayak emergency brake gitu. Jadinya sekarang tuh kita lagi naik Shinkansen nih secara bukan gratis, ibaratnya kayak di upgrade secara free gitu. Gue juga kurang tahu kenapa. Tapi intinya kita sekarang tuh lagi OTW ke Kumamoto juga, tapi naik Shinkansen. Ini lucu banget sih, tadi gue udah mau kayak ya udahlah stop recording, tapi tiba-tiba naik Shinkansen udah ini nyaman banget sih. Kita sampai duluan daripada Anas. Iya. Gap, kita nyampe duluan nggak sih dibanding Anas, Gap? Iya. Bikin terus deh.
Nah, kalau diingat-ingat lagi teman-teman, ini adalah momen paling lucunya ya, dimana kita tiba-tiba naik Shinkansen. Karena setelah diingat-ingat lagi ya, setelahnya 1 bulanan setelahnya, itu tuh kayaknya ada orang atau anak-anak yang menarik kids lock-nya gitu loh teman-teman. Jadi bukan kids lock ya, apa namanya, emergency brake. Jadi tuh keretanya berhenti total operasional. Dan itu tuh emergency brake itu tuh nggak cuma ada di keretanya, ada juga di depan-depan kereta. Jadi mungkin ada orang yang tidak sengaja menyeberangi kereta gitu-gitu ya teman-teman. Dan ini kita setelah ini tuh pengen makan karena lapar banget ya. Tapi ya sayangnya ini kan udah malam banget tuh, jam 10-an. Jadi kebanyakan toko udah tutup. Nah, Yoshinoya tutup teman-teman. Jadinya kita pulang. Naik ini nggak sih, Ar? Bukan naik ini. Hah, bukan ini. Nah, ya itu aja sih guys sebenarnya untuk menonton Hanabinya. Ini kita sekarang lagi di dalam kereta untuk menuju pulang. Banyak naik kereta ya hari ini, beneran pegel banget. Jadi ini kita beneran nyari tempat duduk di tempat yang sepi. Ya kita ke ujung-ujung gitu biar bisa duduk. Dan makasih banyak teman-teman udah nonton. Tolong komen di bawah kalau kalian pengen tips-tips mengenai interview exchange, essay, dan lain-lain. Atau mungkin kalian pengen tips and tricks untuk tes bahasa Inggris kalian seperti IELTS. Mungkin yang aku pernah lewatin tuh IELTS. Kayak speaking, writing, dan lain-lain. Kalian butuh tips and tricks, boleh banget komen di bawah. Nanti aku coba buat videonya ya. Makasih banyak bagi kalian yang udah sering-sering nonton, sering-sering mampir, sering-sering komen. Maaf banget kalau jarang bales. Karena ya emang habis ujian teman-teman, ini baru ngerekam lagi. Dan ini juga habis ini aku pengen pergi ke supermarket untuk beli belanjaan, untuk bisa memasak dan lain-lain. Aku makasih banyak bagi kalian yang udah terus nonton, bahkan udah subscribe juga. Oke, sampai jumpa di episode besok. Oke guys, itu aja buat hari ini. Terima kasih udah nonton. Selamat tinggal. Tapi gue lebih